Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bila di hop anak ustazah mungkin ada kesalahan ya. Seharusnya hari ini kan minggu ketiga. Jadi pelajaran kita itu adalah kewajiban terhadap Al-Quran ya. Tapi mungkin di hop itu ada kesalahan teknis yang sayang. Jadi anak ustazah bisa melihat di buku halaman 25 dan mendengarkan penjelasan dari yang ustazah sampaikan. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, seperti yang anak ustazah ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, kapan diturunkannya? Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, meyakini akan kebenaran Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab Allah. Nah, jadi apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran ialah kalam Allah yang bernilai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai sebagai ibadah. Al-Quran sebagai petunjuk, peringatan, pelajaran, obat, rahmat, dan pembeda antara hak dan batil, dan pemberi kabar gembira. Al-Quran selain dibaca dan direnungkan, juga diperintahkan untuk dihafal, karena hal ini merupakan ciri khas orang-orang yang diberi ilmu, dan juga sebagai tolak ukur dalam keimanan hati seseorang. Ya, itu dia sekilas tentang Al-Quran yang ustazah jelaskan. Nah, dalam masa sejarah Islam, peran penting dan terbesar yang pernah dilakukan oleh para penjaga Al-Quran ya, seperti yang anak ustazah lakukan sekarang, yaitu menjadi penjaga Al-Quran atau menjadi hafiz Quran, adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat menjadi khalifah, terjadi perang Yamamah yang merenggut korban kurang lebih 70 penghafal Al-Quran. Banyaknya sahabat yang telah gugur dalam peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan para sahabat, khususnya Umar bin Al-Khattab, yang menyebabkan hilangnya Al-Quran. Umar menyarankan kepada Abu Bakar untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat yang berserakan ke dalam satu mushaf. Al-Quran perlu untuk dijaga. Al-Quran memperkenalkan diri dengan berbagai ciri dan sifatnya. Salah satunya bahwa ia merupakan kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diturunkannya kepada beliau Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan berkaitan dengan Al-Quran ini. Oke, baiklah. Jadi, kewajiban yang harus kita tunaikan yang berkaitan dengan Al-Quran adalah pertama, beriman kepada seluruh ayat Al-Quran. Kita wajib beriman kepada seluruh ayat Al-Quran, baik yang muhkamat, yang jelas maksudnya, maupun yang mutasyabihat, yang belum jelas maksudnya. Kewajiban ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Nah, kemudian yang kedua, memiliki kitab Al-Quran. Nah, ini salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu kita harus memiliki kitab Al-Quran. Memiliki mushaf Al-Quran itu kenapa? Sebab bagaimana kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup sementara kita tidak memilikinya? Lalu, apakah pantas seorang muslim mempunyai pakaian yang mewah sementara ia tidak mempunyai Al-Quran? Kalaupun ada, harus bergantian dengan anggota keluarga yang lainnya. Jadi paling enggak kita itu punya Al-Quran satu orang satu. Jadi kita mempunyai Al-Quran sendiri. Apalagi anak ustazah yang penghafal Quran tentu harus mempunyai Al-Quran pegangan sendiri.
Kemudian yang ketiga, memuliakan Al-Quran. Misalnya, memegang Al-Quran dalam keadaan suci dari najis, membawanya dengan sikap sopan dan meletakkannya di tempat yang baik, serta tidak menjadikannya sebagai pajangan saja. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan tartil atau benar. Nah, yang dimaksud tartil ialah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, setiap muslim wajib belajar ilmu tajwid agar ia dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ingat sayang, membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan membaca Al-Quran tanpa tahsin, ya, berarti membaca Al-Quran ya asal-asalan aja sama orang yang membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan bacaan Rasulullah, itu pahalanya berbeda sayang. Tentu lebih banyak orang yang membaca Al-Quran dengan tahsin, yaitu benar. Jadi nggak boleh asal-asalan, asal cepat aja dalam membaca Al-Quran, ya nak. Kemudian yang kelima, mendengarkan bacaan Al-Quran. Misalnya dengan mendengarkan bacaan dari orang lain agar iman kita semakin bertambah dan hati kita menjadi tentram. Kemudian yang keenam, menghafal ayat-ayatnya. Nah, ini dia yang sedang anak ustazah tekuni ya, yaitu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, menjadi penjaga Al-Quran atau hafiz Quran. Nah, terutama untuk bacaan dalam sholat. Nah, dalam riwayat Tirmizi dikatakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nah, orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'an sedikit pun ialah rumah yang bobrok. Paling enggak setiap muslim itu harus bisa menghafal juz amma, ya sayang, paling tidak itu udah paling minimal banget, itu udah menghafal juz amma agar bisa nanti dibaca dalam sholat. Kemudian yang ketujuh, mempelajarinya, yaitu mempelajari artinya maupun makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu memiliki Al-Quran terjemah dan tafsirnya yang benar, agar lebih terjaga dari pemahaman yang salah dan menyimpang. Kita pun perlu mempelajari bahasa Arab, agar memahami kandungan Al-Quran dengan benar, termasuk ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Nah, yang kedelapan, mengajarkannya kepada orang lain, terutama mengajarkannya kepada keluarga kita agar mereka mampu membaca dan memahami Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang penting adalah mengamalkannya. Nah, apa yang terpenting? Mengamalkannya. Jadi anak ustazah itu adalah yang paling terpenting adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi setelah anak ustazah hafal, pelajari, kemudian anak ustazah diamalkanlah apa yang telah dihafal, tadi. Oke sayang, itu aja pembahasan kita. Jadi anak ustazah dengarkan materi dari ustazah ini, karena yang di hop itu ada kesalahan penulisan ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah kewajiban terhadap Al-Quran, karena isar sudah kita bahas kemarin ya. Oke sayang, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.